Gitu, Ustaz. 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 Haris. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي جعل يوم عيد الأضحى وهو من أعظم الأيام. أحمده حمدا شاكرين وأتوكل عليه إنه يحب المتوكلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله واعلموا أن الله جعل هذا اليوم يوما عظيما. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى في آية أخرى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Hadirin sidang salat Id rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang berkah ini. Barangkali tahun ini adalah berbeda pelaksanaan salat Id dengan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi alhamdulillah kita masih bisa mengadakan, walaupun barangkali tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi alhamdulillah kita masih bisa mengagungkan nama-nama Allah. Kita bisa memuji Allah. Kita bisa membaca tahlil. Kita bisa membaca tasbih. Mudah-mudahan apa yang kita baca diterima oleh Allah SWT. Amin. Amin ya Dan Allah. mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang, tahun ini adalah tahun terakhir di masa pandemi. Harapan kita. Amin. Amin. Mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang kita bisa mengadakan pelaksanaan sholat Id, baik pelaksanaan sholat Id maupun penyembelihan Idul Kurban dengan yang lebih meriah. Amin. Allah angkat penyakit ini. Amin. Allah hilangkan penyakit ini dan Amin. mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Dan masih dipertemukan hidup ini oleh Allah di masa-masa yang akan datang. Amin. Hadirin sidang sholat Id rahmatullah, marilah kita berusaha dengan sungguh-sungguh meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangannya.
Hadirin sidang sholat Id rahimakumullah. Sejak matahari terbenam tadi malam, kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca takbir, tahlil, tahmid, dan tasbih sampai berakhir nanti ketika kita memasuki tanggal 13 yang dinamakan hari tasyrik. 4 hari kita berada di suasana Idul Adha. Tanggal 10 hari ini Dzulhijjah, tanggal 11, 12 dan 13 adalah hari tasyrik, masuk pada hari kurban ini, sehingga kita bisa menyembelih kurban tanggal 10 hari ini setelah pelaksanaan sholat Id, tanggal 11, tanggal 12 dan tinggal tanggal 13. Karena waktu itu adalah kita diharamkan untuk melaksanakan puasa apapun. Hari ini tanggal 10 haram melaksanakan puasa. Tanggal 11 besok, tanggal 12 dan tanggal 13. Kenapa? Tanggal-tanggal tersebut adalah merupakan tanggal-tanggal di mana kita waktunya makan, sehingga kita dilarang untuk melaksanakan puasa apapun. Hadirin sidang sholat Id rahmatullah. Suasana seperti ini adalah barangkali selama hidup kita baru mengalami, tetapi ini merupakan ujian di mana ketika kita mampu mengatasi, mampu menyadari, mampu menerima dengan baik, maka Allah angkat musibah apapun namanya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji? Tidak. Hadirin sidang sholat Id rahmatullah. Ketika orang sedang menyatakan amanah, menyatakan kami beriman ya Allah, maka siap-siaplah kita akan dapatkan ujian di mana dan kapanpun. Ketika seseorang sudah mendeklarasikan dirinya, menyatakan bahwa kami beriman, ketika ucapan itu terlontar, maka kita harus siap-siap kapan dan di mana Allah akan uji, dan itu sudah merupakan kepastian. Hadirin sidang sholat Id rahimakumullah. Diuji apapun kita harus siap, karena itu memang sudah bawaan ketika orang sudah menyatakan kami beriman. Walaqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kaadzibin. Sungguh, kata Allah, kami uji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah mengetahui siapa orang yang benar pernyataannya. Jadi pernyataan kita kami beriman itu akan dibuktikan oleh Allah, betul apa tidak, akan ditunggu oleh Allah. Bagaimana reaksi kita setelah diuji oleh Allah? Ketika kita menyatakan amanah, dia benar atau dia bohong, dia dusta? Ketika dia uji marah-marah, berarti dia lepas dari perjanjiannya ketika dia menyatakan amanah, kami beriman. Hadirin sidang sholat Id rahmatullah. Kalau kita hanya diuji seperti ini, walaupun lamanya setahun lebih barangkali kita rasakan, kita tidak merasakan nyaman. Sholat tidak nyaman, kerja tidak nyaman, kesehatan juga banyak orang-orang yang tidak nyaman. Tetapi ingatlah saudara, bahwa Allah tidak akan menguji lebih dari kemampuan kita. Ini salah satu dari bagaimana kita menghadapi ujian Allah. Satu, ini bapak-bapak, ibu-ibu perlu disadari ketika kita diuji apapun cara mensikapi. Satu, yakinlah bahwa ujian tidak lebih dari kemampuan kita. Ketika Allah menguji kita, pasti kita mampu mengatasinya. Pertanyaannya, kita sabar apa tidak?
Ujian yang Allah berikan kepada kita itu sudah terukur. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menguji kita, dan Allah tahu persis sejauh mana kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu hambanya lebih dari kemampuannya. Ketika Allah menguji, apapun nama ujian itu, pasti kita mampu untuk melewatinya. Amin. Sekali lagi, pertanyaannya, kita sabar atau tidak? Yang kedua, supaya kita bisa mengatasi ujian apapun dari Allah. Yang kedua, bahwa jangan sampai ketika diuji oleh Allah itu kita marah. Sekarang kita bandingkan, selama masa pandemi ini diuji oleh Allah, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang masih bekerja tapi gajinya terkurangi. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu, khususnya Bapak-bapak sebagai penanggung jawab nafkah rumah tangga, kalau masih bisa bekerja, alhamdulillah. Berapa banyak saudara-saudara kita yang hari ini telah kehilangan pekerjaan, dan kita tidak tahu pandemi ini sampai kapanpun. Padahal dia harus menanggung anak dan istrinya. Kalau sudah di PHK, kalau sudah diberhentikan dari pekerjaan, kita mau cari pekerjaan apa lagi? Musim-musim ini adalah musim-musim yang sulit, yang susah. Tapi ingat sekali lagi, Allah Maha Tahu atas kemampuan kita. Kita bandingkan sekarang, diuji oleh Allah, apapun bentuknya, kemudian kita marah. Dengan diuji oleh Allah, kemudian kita menerima dengan baik. Coba kita bandingkan sekarang. Apakah ketika marah kemudian menyelesaikan masalah? Ketika kita kehilangan pekerjaan, kita marah-marah dengan Allah, Allah tidak suka, Allah benci kepada saya, misalnya seperti itu. Dengan kita legowo sambil berusaha maksimal dengan sungguh-sungguh mencari pekerjaan lain, kita bandingkan mana dampak yang baik ketika diuji marah atau ketika diuji kita sabar. Hadirin sidang salat rahmatullah. Ketika Allah memberikan sesuatu, apapun bentuk nikmatnya, kemudian tidak bisa bersyukur, diuji tidak sabar, mendapat ketentuan Allah, dia tidak bisa menerima. Katanya Allah, silahkan hengkang dari bumiku, silahkan pindah dari tempat yang ada di bawah langit, yaitu bumi, dan silahkan cari Tuhan selain aku. Tuhan mana lagi yang kita cari kalau Allah sudah murka terhadap orang-orang yang tidak pandai bersyukur, terhadap orang-orang yang ketika diuji marah. Allah sangat murka ketika hambanya yang mendapatkan nikmat tidak bersyukur, ketika mendapatkan ujian tidak bisa menerima. Allah katakan, silahkan pindah dari bumi itu dan cari Tuhan selain aku. Hadirin sidang salat Jumat rahmatullah. Hadirin, marilah ujian apapun, nasib apapun, apapun yang kita rasakan, kita tetap punya Allah. Kita yakin, kita tetap mensyukuri nikmat-nikmat yang lain. Di samping kita berusaha dengan sungguh-sungguh supaya Allah tidak murka. Yang ketiga, untuk mensikapi agar kita bisa sabar ketika Allah menguji. Hadirin sidang salat rahmatullah. Allah dalam surat Al-Baqarah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka sesuatu padahal ada kebaikan di situ. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi apa yang engkau cintai, apa yang engkau sukai, apa yang engkau cita-citakan ternyata tidak terlaksana, tidak terbukti, tidak terwujud. Siapa tahu yang engkau tidak suka padahal ada kebaikan yang banyak di situ. Allah tahu, sehingga Allah memilih-pilih. Allah memberikan yang terbaik buat kita. Beberapa tahun yang lalu ada seorang pekerja di bangunan dari kampung menuju ke Surabaya. Belum berapa lama, seorang pekerja kasar di bangunan ini ditelepon dari kampungnya, diberitahu
bahwa orang tuanya, ibunya sedang sakit keras. Padahal dia hanya beberapa hari di Surabaya. Begitu ditelepon, karena dia cinta kepada ibunya, walaupun belum dapat gaji banyak, karena belum ada sebulan, dia pulang. Dia hanya membawa uang cukup untuk naik kendaraan. Dia berangkat pulang karena ingin berbakti kepada orang tuanya. Dia naik bis, beli tiket. Uang yang dibawa adalah hanya cukup untuk naik kendaraan, karena nanti lebih banyak di terminal terakhir dia akan dijemput oleh keluarga. Naiklah orang ini dari Bungurasi baru sampai Mojokerto, terminal pertama setelah Bungurasi. Dia turun, dia masuk ke toilet, dia pipis. Ternyata setelah dia keluar dari toilet, bis yang ditumpangi meneruskan perjalanannya. Seorang kuli bangunan ini susah menangis. Bekal tidak ada, uang yang dibawa hanya cukup untuk naik bis. Sedangkan bis sudah berjalan, perjalanan masih panjang. Dia tidak bisa pulang. Dia marah dalam hatinya, ya Allah, bukankah memenuhi panggilan itu adalah merupakan bukti kebaikan dan ketaatan? Kenapa engkau telantarkan aku? Dia marah, dia tidak bisa pulang. Dia semalaman menginap di musola terminal karena tidak bisa meneruskan perjalanan. Semalam dia menggerutu, dalam hatinya marah. Ketika pagi ada seorang penjual koran. Ada kecelakaan maut. Ternyata sang kuli bangunan ini tanya kepada penjual koran, kecelakaan apa mas? Ada kecelakaan bis. Seluruh kru dan seluruh penumpangnya mati karena bis mengalami kecelakaan. Setelah mendengar berita itu, seorang kuli bangunan bersyukur berkali-kali, ya Allah, Engkau selamatkan aku. Umpama kemarin aku terus bisa berlanjut, aku termasuk orang yang meninggal dunia karena tidak ada satupun penumpang bis itu yang hidup. Satu-satunya yang hidup adalah dia, karena oleh Allah dibuat skenario seperti itu. Dia diselamatkan oleh Allah. Menurut dia ditelantarkan oleh Allah, tetapi Allah membuat skenario besar untuk menyelamatkan dia. Dia harus dihentikan di Mojokerto. Ya, satu-satunya penumpang yang masih hidup. Saat itulah hadirin, dia bersyukur berkali-kali, bersujud. Betapa cintanya Allah kepada hamba. Sekali lagi, boleh jadi apa yang engkau suka, engkau cinta, engkau kejar siang dan malam, ternyata tidak terkabul, tidak terbukti. Mungkin Allah membuat skenario. Dan boleh jadi yang menurut engkau buruk, jelek, jahat, ternyata di situ adalah kebaikan yang luar biasa. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, sedangkan engkau termasuk kita tidak tahu apa-apa. Kemampuan kita sangat terbatas. Siapa tahu di dalam gundukan sampah emas, kita tidak tahu hanya dari luarnya tercium bau busuk, karena emas itu ada di dalam sampah. Kita hanya mengetahui luarnya saja, yang di situ adalah sampah yang berbau, yang mengganggu. Padahal di situ ada emas yang berharga, yang luar biasa, tetapi kita tidak tahu. Itulah kemampuan kita. Sekarang yang enak, bagaimana kita menerima ujian apapun dari Allah? Kita husnudzon saja. Di balik pandemi ini, kira-kira apa yang Allah buat skenario kepada kita? Mudah-mudahan Allah membuat skenario yang besar. Amin. Buat kebaikan kita bersama. Amin. Dan setelah pandemi ini, Allah memunculkan, Allah memperlihatkan. Ini loh yang Allah mau. Yang dulu kau marah-marah, engkau tidak bisa menerima.
sekarang aku tunjukkan. Mudah-mudahan Allah ingin membuat skenario besar yang Amin. akan diberikan kepada kita yang kita tidak tahu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Amin. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min Amin. al-ayati wal dhikril hakim. Amin. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Amin. Aqul qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahi. Alhamdulillah alladzi sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa 'azza janda wa zana al-ahzaba wahda wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah bi amrin bada'a fi nafsi wa thanna bi malaikatihi musabbitan fi. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa inna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir Amin. lil mu'minina wal mu'minat Amin. wal muslimina wal muslimat Amin. al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Allahumma ighfir 'anna al wala Amin. wal bala Amin. wal wafa Amin. والسيوف المختلفة والشدائد والمحن آمين. ما جرى منها وما بطن آمين. بلدنا هذا خاصة آمين. وبلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة آمين. وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله. Nenek.